Halo semua, kembali lagi dengan channel Jelajah Tani. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menanam kangkung secara hidroponik menggunakan kotak styrofoam. Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Langkah yang pertama, persiapkan kotak makan styrofoam seperti yang ada di depan kalian ini. Kemudian bentuk pola lingkaran dengan berdiameter kurang lebih 6 cm. Bisa menggunakan lingkaran apa aja. Di video kali ini saya menggunakan gelas kopi ya, untuk membuat pola lingkaran. Tujuan membuat pola lingkaran ini adalah sebagai tempat penanaman atau tempat peletakan gelas netpot ya teman-teman. Langkah kedua, kemudian lubangilah pola lingkaran ini. Bisa menggunakan solder atau alat apapun seperti cutter, pisau. Kali ini saya menggunakan solder untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelubangan pola lingkaran ini teman-teman. Oh ya, untuk peringatan ya, menggunakan solder ini diharap berhati-hati dan jauhkan dari jangkauan anak-anak teman-teman, supaya tidak menjadi fatal bagi kalian semua. Nah, seperti inilah hasil pelubangan tadi teman-teman. Cukup rapi ya. Langkah yang ketiga, siapkan gelas netpot. Gelas netpot ini bisa kalian cari di tempat-tempat sampah jika kalian ingin menghemat, atau beli jika kalian tidak ingin sulit untuk mencarinya. Kemudian lubangilah di bagian bawah menggunakan solder atau apapun yang bisa dijadikan alat untuk melubangi. Kemudian sampingnya juga kudu dilubangi. Tujuan pelubangan gelas netpot ini adalah supaya memudahkan air yang ada di dalam styrofoam kotak makan ini masuk ke dalam gelas netpot ini ya, sehingga nutrisi yang bisa diserap oleh kangkung lebih mudah dan lebih cepat. Langkah yang keempat adalah proses persemaian. Siapkan benih kangkung yang sudah difermentasi seperti dalam video ini, lalu tuang ke dalam mangkok yang sudah berisi air. Kemudian aduk hingga rata supaya tidak ada benih yang terapung. Jika ada benih yang terapung, itu tandanya benih yang sudah rusak atau benih yang enggak bagus. Lalu tutup dengan rapat. Kemudian simpan benih ini selama kurang lebih 1 malam. Nah, ini adalah benih yang sudah disimpan selama 1 malam ya. Kita buka, lalu kita tiriskan. Di dalam video ini saya meniriskan bibit yang sudah saya rendam ini menggunakan kain lap atau kain serbet ya. Teman-teman bisa menggunakan kain lain atau kain apapun, yang penting bisa buat meniriskan. Kemudian lipatlah bibit ini seperti dalam video, lalu guyur dengan air supaya kotoran-kotoran dalam bibit ini bisa bersih teman-teman. Kemudian pijat pelan-pelan, lalu angkat,
dan pindahkan ke dalam mangkok kosong seperti yang ada dalam video ini. Kemudian simpanlah bibit ini selama 1 malam. Langkah yang kelima, siapkan sekam arang bakar. Saya menggunakan sekam arang bakar dari gabah. Kemudian pindahkan bibit ke dalam mangkok supaya lebih mudah dalam pengisian bibit. Lalu gelas netpot yang sudah dilubangi tadi, isilah sekam arang bakar ini. Jangan terlalu penuh ya, kurang lebih hampir penuh saja. Lalu masukkan bibit ini di atasnya. Ingat teman-teman, kalau memasukkan benih biji kangkung ini jangan terlalu dalam ya, supaya lebih mudah dalam pengeluaran tunas atau pertumbuhan tunas. Lalu timbun ya teman-teman seperti dalam video ini. Kemudian siramlah setiap netpot ini dengan air biasa. Saya menyiramnya 20 kali di setiap 1 gelas netpot dengan bertujuan supaya sekam ini menjadi lembab sehingga memudahkan proses pertumbuhan tunas pada biji kangkung. Nah, inilah hasil dari persemaian tadi teman-teman. Ini sudah berlangsung 2 hari 3 malam teman-teman. Kalau yang ini usianya sudah 6 hari ya teman-teman. Saatnya proses pemindahan bibit ini ke dalam kotak styrofoam. Langkah yang keenam, siapkan kotak styrofoam yang sudah dilubangi tadi, kemudian buka. Lalu tuangkan air biasa ke dalam setiap kotak styrofoam ini ya. Kurang lebih isi setengah saja. Perlu diingat teman-teman, di video kali ini saya tidak menggunakan nutrisi apapun. Saya hanya menggunakan nutrisi alami, yaitu berupa air dan sekam. Tutup kembali, lalu rapikan. Pindahkan kangkung yang sudah disemai selama 6 hari tadi ke dalam kotak styrofoam ini. Jika memasukkan kangkung ke dalam styrofoam ini, tolong hati-hati ya teman-teman, karena kangkung ini masih muda dan rawan patah. Langkah yang terakhir, pindahkan kangkung yang sudah dalam styrofoam ini ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, karena sinar matahari ini sangat bagus untuk pertumbuhan kangkung-kangkung yang masih muda ini. Nah, ini kangkung sudah berusia 10 hari ya teman-teman. Kita cek ke dalam styrofoamnya apakah sudah berakar. Nah, akarnya sudah lebat teman-teman. Ini pertanda bahwa kangkung ini pertumbuhannya sangat subur ya. Kangkungnya sudah lebat dan kita tinggal menunggu kapan hari untuk panen. Kurang lebih 10 hari lagi, insya Allah kangkung ini sudah siap untuk dipanen dan dikonsumsi. Teman-teman juga bisa menjualnya ke pasar-pasar atau ke kios-kios terdekat, dan itu bisa menambah pundi-pundi keuangan kalian. Demikian video tutorial bagaimana cara menanam kangkung hidroponik di dalam kotak styrofoam ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.